warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nur Afrila Hildawanti, mahasiswa Universitas Sunan Giri Surabaya, Prodi PGMI Malam semester 3. Di sini saya akan mempersembahkan video ini untuk dosen pengampu Bapak Ahmad Muhammad Kamil, MPD, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Kaum Rebahan Beri Perubahan. Buku ini ditulis oleh M. Atiatul Muqtadir atau yang biasa kita kenal dengan Bang Fatur. Sudah pada kenal kan? Nah, buku ini diterbitkan oleh, sebentar saya lihat dulu ya. Diterbitkan oleh Bumi Anoma pada tahun 2020 di Jakarta. Buku ini memiliki 200 halaman dan merupakan cetakan yang kedua. Sebelum saya membahas lebih lanjut isi dari buku ini, saya akan menyampaikan tentang biografi si penulis. Nah, Bang Fatur itu lahir di Palembang pada tanggal 1 Agustus 1998. Dia juga tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, alasan Bang Fatur menulis buku ini adalah untuk memotivasi generasi bangsa Indonesia untuk lebih produktif. Alasan mengapa saya memilih buku ini, yang pertama saya kagum pada judulnya. Dimana menurut saya judul ini sangat kontroversial banget gitu loh teman-teman. Dimana kaum rebahan beri perubahan. Kayak nggak mungkin gitu loh, mustahil kaum rebahan memberi perubahan. Sebelum itu saya terpana melihat covernya yang menurut saya sangat-sangat unik. Filosofi cover pada buku ini terdapat gambar bantal dan matahari, di mana si penulis memiliki alasan. Alasan tersebut dijelaskan oleh beliau di channel YouTube pribadinya yang bernama Muhammad Muqtadir pada judul bahas buku #1 Kaum Rebahan Beri Perubahan, di mana si penulis menjelaskan bahwa filosofi gambar bantal menggambarkan benda yang identik dengan kaum rebahan. Nah, untuk filosofi matahari sendiri memiliki cerita yang mengesankan, ujar beliau, di mana pada saat Bang Fatur menjadi mahasiswa baru di UGM, beliau mengikuti seminar yang mana pematerinya adalah kakak tingkat semester akhir. Nah, yang menarik bagi Bang Fatur dalam isi materi yang disampaikan adalah kata, kami ini adalah matahari senja, sedangkan kalian itu matahari pagi. Waktu bersinar kami sudah mau habis, sedangkan kalian masih lama. Maka dari itu, pastikanlah kalian adalah sinar yang terang, sinar yang menghangatkan, dan buatlah pagi yang lebih terang, siang yang lebih bersinar dari kami. Begitulah penjelasan tentang filosofi cover pada buku ini, yang menurut saya sesuai dengan judulnya, yakni Kaum Rebahan Beri Perubahan. Selanjutnya kita akan menginjak pada inti dari resensi, yakni saya akan menjelaskan isi dari buku ini. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku Kaum Rebahan Beri Perubahan. Nah, di buku ini teman-teman hanya terdapat 2 bab. Namun, di setiap bab itu memiliki beberapa poin-poin. Nah, untuk yang pertama, di sini lebih ke fokus alasan mengapa sih kita harus berubah. Tapi untuk di bab kedua lebih gimana untuk cara kita melakukan itu. Untuk yang bab pertama ini berisikan tentang kayak pola pikir kita dalam mau menghadapi perubahan seperti apa, lalu juga ada kayak penjelasan manusia itu sebagai fondasi peradaban. Di bab pertama ini lebih mengarah pada untuk mencapai kepedean kita untuk merubah bahwa di usia yang produktif itu boleh kita bermalas-malasan, tetapi jangan terlalu bermalas-malasan karena itu tidak baik. Jadi itu yang dikatakan oleh penulis pada bab 1. Tapi kalau di bab 2 ini lebih menekankan pada cara kita untuk berubah. Dimana di sini yang menarik perhatian saya adalah poin-poinnya seperti berikut. Yang pertama, cara membuat visi hidup.
yang paling saya suka itu adalah dari covernya sendiri. Covernya yang sangat simple, elegan, dan juga buku ini tuh ringan karena hanya terdapat 200 halaman. Lebih pula, dilihat dari luarnya saja, nampak dari judul sudah mengandung bahwa kita atau menyebabkan kita menjadi penasaran bagaimana sih isi buku ini. Dan kelebihan kedua dari buku ini bahwa buku ini cocok sekali di era pandemi COVID-19 seperti ini, di mana buku ini itu memberi pelajaran besar kepada kaum rebahan yang menghabiskan waktu pandemi ini hanya di rumah untuk tidak hanya bermalas-malasan, tapi bisa dengan membaca buku ini tuh mampu memotivasi untuk melakukan perubahan. Jadi kayak di rumah tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menimbulkan manfaat, tapi setelah membaca buku ini kita mampu termotivasi untuk melakukan kegiatan yang positif, seperti yang telah ditekankan oleh penulis. Misalnya ada waktu senggang setelah dari kita yang biasanya mungkin scroll IG atau apa, tapi di sini lebih baik alangkahnya kalau kita streaming di YouTube tentang pelajaran. Nah, seperti itulah yang hal yang kelebihan dari buku ini, yang poin kedua. Nah, poin yang ketiga, kelebihan dari buku ini adalah terdapat dari gaya penulisannya, di mana gaya penulisan ini itu menggunakan bahasa yang non formal. Jadi dari setiap kalangan atau berbagai umur membaca buku ini itu dapat mudah dipahami. Gak hanya itu aja, yang saya suka dari buku ini adalah dia itu menggunakan gaya tulisan yang berparagraf seperti ini, di mana kita itu tidak akan bosan untuk membacanya. Yang nggak hanya sekedar tulisan blek gitu ya, tapi di sini itu kayak membuat kita termotivasi untuk selalu membaca. Nggak hanya itu aja, dalam buku ini itu memiliki banyak sekali pesan-pesan tersirat. Seperti contohnya yang saya sukai, yakni ada di bagian penutup, di akhir buku ini, di mana si penulis menuliskan cinta itu baper atau bawa perasaan. Kalau kita mencintai dengan tepat, maka kita bisa baper buat berjuang, baper buat mengabdi. Sampai akhirnya dari baper bawa perasaan jadi baper bawa perubahan. Nah, disinilah kunci yang sangat-sangat membuat saya pribadi sebagai pembaca itu termotivasi. Yang terakhir, poin yang paling saya sukai adalah di mana di buku ini itu tidak hanya memotivasi saja, melainkan terdapat banyak sekali nilai-nilai Islami yang dapat menyadarkan bahwa perubahan itu tidak hanya berbentuk perilaku atau pola pikir saja, tetapi perubahan itu harus disertai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan dalam penulis pada bab 1 halaman 44, di mana peran manusia dalam kehidupan sosial juga disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 11 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Nah, di sini dijelaskan pula oleh si penulis bahwa mengapa kita tidak boleh hanya sekedar bermalas-malasan. Kita itu perlu berubah. Kita benar, tapi bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mencintai kita dan menaruh harapan besar pada diri kita. Di sini juga ada pesan tersiratnya. Individu-individu kuat sepatutnya bergabung mengangkat sebangsanya yang lemah, memberi lampu pada yang kegelapan dan memberi mata pada yang buta. Setelah saya membahas kelebihan dari buku ini, selanjutnya saya akan memberikan tentang kekurangan dalam buku ini. Gak banyak sih teman-teman, menurut saya kekurangan dalam buku ini hanya satu, tidak adanya daftar isi dalam buku ini.
Dimana sebagai pembaca pertama sih melihat buku ini emang penasaran, tetapi karena tidak ada daftar isi tersebut, kita tuh kebingungan gitu, apa sih poin-poin dalam isi buku ini. Mungkin itu saja kekurangan dari buku ini menurut saya. Selepas dari itu, dari kekurangan tadi tidak mempengaruhi dengan kualitas buku ini bagi si pembaca. Buku ini tuh sangat rekomendasi banget buat kalian para remaja, orang tua, atau kalian yang lagi di usia-usia produktif. Salam buat kaum berbahan. Mari kita sama-sama beri perubahan. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan tentang resensi buku ini. Di mana kesimpulan saya adalah kehadiran buku ini tak lain untuk mengajak kita mengubah hal-hal sederhana dalam hidup yang mungkin terasa kecil bagi kita, tapi akan berdampak sangat besar. Sebuah perubahan yang mungkin terlihat mudah, tapi rupanya butuh usaha yang lebih untuk melakukannya. Bermanfaat, saya mohon maaf. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.